Perhatikan teks berikut. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tujuan penempatan pekerja migran meningkatkan komitmen bilateral. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tenaga kerja ilegal masuk ke negara-negara tujuan. Selain memperketat pengawasan pada pintu keberangkatan, pemerintah juga menyelenggarakan program pemulangan pekerja. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Minggu 24 tahun 2019 mengatakan, penempatan pekerja migran secara non-prosedural telah menjadi perhatian dunia internasional. ILO atau Organisasi Buruh Internasional misalnya, menyoroti negara-negara yang masih mau menerima pekerja migran ilegal. Meskipun UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah disahkan pada November 2017. Masih ada saja kasus pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor informal yang diberangkatkan dengan prosedur yang tidak sesuai atau tidak sah. Kepala Subdirektorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan, pekerja migran Indonesia mengikuti program amnesti yang dibuka sejak 12 Desember tahun 2018 dan berakhir 12 Juni tahun 2019 dari pemerintah Jordania yang telah berdomisili di negara itu lebih dari 8 tahun. Mereka bermasalah karena berstatus pekerja tanpa dokumen kerja legal. Sebelum April 2019, sudah 38 pekerja migran ilegal asal Indonesia yang pulang ke tanah air karena mengikuti program itu, dan masih ada 1.040 pekerja migran Indonesia lagi yang menunggu giliran pulang. Selain Jordania, Arab Saudi juga pernah menyelenggarakan program yang sama. Bahkan, Malaysia kerap menyelenggarakan program pemulangan pekerja migran asal Indonesia yang pelaksanaannya menggandeng pihak swasta, sehingga ongkos pemulangan menjadi mahal. Kementerian Ketenagakerjaan bersama lintas kementerian dan lembaga berupaya meningkatkan perlindungan saat proses sebelum keberangkatan, seperti pengurusan dokumen legal yang diperlukan tenaga kerja di luar negeri yang dilakukan di kantor layanan terpadu satu atap. Pemerintah daerah, mulai desa sampai provinsi, dilibatkan dalam pengawasan. UU Nomor 18 Tahun 2017 mengamanatkan sekitar 23 peraturan turunan pelaksanaan harus disederhanakan yang diharapkan selesai dalam 2 tahun dan 14 peraturan sudah selesai. Namun, kendala utamanya adalah sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada pada kementerian dan lembaga lain. Seperti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berprofesi sebagai anak buah kapal yang sudah diatur dalam regulasi Kemhub. Kompas, 22 April tahun 2019. Berikut merupakan grafik jumlah TKI menurut wilayah penempatan. Nomor 70, Soal UTBK 2019. Menurut isi paragraf ketiga, apa bentuk perlindungan yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja bersama lintas kementerian atau lembaga untuk pekerja migran? A. Pengurusan surat-surat yang diperlukan pekerja migran untuk pulang kembali ke tanah air. B. Mengurus dokumen legal sebelum keberangkatan yang diperlukan tenaga kerja di negara tujuan pekerja. C. Membuat sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja ilegal di dalam dan luar negeri. D. Mereka memeriksa dokumen tenaga kerja migran ilegal dan mengganti dengan dokumen legal agar aman di negara penempatan. E. Mengeliminasi kendala yang akan dialami pekerja dalam mengurus dokumen, baik saat keberangkatan maupun saat berada di negara tujuan. Jawabannya adalah B. Berdasarkan paragraf ketiga,
Bentuk perlindungan yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja dan lintas kementerian untuk pekerja migran adalah mengurus dokumen legal sebelum keberangkatan yang diperlukan tenaga kerja di negara tujuan pekerja.